Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylviana Ika dari kelas 1J jurusan PGMI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep pendidikan Paulo Freire. Video saya ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh dosen Pak Arif Tarmizi Abbas. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu saya tertarik dengan penjelasan dari salah satu YouTubers yang mereview salah satu buku terbaik dari pemikir pendidikan dari Brazil. Judul bukunya itu adalah Pendidikan Kaum Tertindas. Cahyaning Nalar mengakui sudah lama memiliki buku dari Paulo Freire, tetapi baru atau tertarik untuk membahasnya sekarang. Buku Paulo Freire yang dimiliki Cahyaning bukan hanya pendidikan kaum tertindas, tetapi ada juga buku politik, pendidikan masyarakat kota, sekolah kapitalisme yang licik. Tetapi pada pembahasan kali ini, Cahyaning hanya berfokus pada pendidikan kaum tertindas atau hanya membahas tentang Paulo Freire dan konsep pendidikannya. Nah, pertanyaannya, kritis yang dikemukakan oleh Cahyaning membuat kita terketuk. Bunyi pertanyaannya itu, apakah konsep pendidikan Paulo Freire masih relevan? Teman-teman bisa menilai sendiri dari sekolah ataupun kampus. Namun menurut Cahyaning daerahnya itu masih menetapkan konsep metode pendidikan ala bank atau disebut dengan banking konsep education, dan saya setuju dengan hal itu. Dan tugas Freire di sini ingin mengubah konsep pendidikan itu. Mungkin jika teman-teman masih belum kenal dengan Paulo Freire, jadi Paulo Freire itu adalah pemikir pendidikan muda. Beliau lahir 19 September 1921 di Recife, sebuah kota laut Brazil. Beliau lahir dari keluarga menengah, tetapi keluarga beliau sangat menghargai dialog atau pendapat orang lain. Saya sendiri mengakui bahwa beliau orang hebat karena serba bisa. Mengapa saya berkata demikian? Karena background pendidikan yang sangat banyak. Beliau pernah belajar hukum di Universitas Recife. Selain itu, beliau juga belajar filsafat dan psikologi. Beliau juga pernah mengajar bahasa Portugal. Karena Brazil ini merupakan negara yang pernah dijajah oleh Portugal. Paulo Freire merasa tidak cocok dengan kegiatan keagamaan. Jadi, beliau mulai bergerak di aktivis pendidikan. Disinilah beliau mulai bersentuhan dengan penduduk miskin dan masyarakat buta huruf dan beralienasi. Masalah ini tentunya tidak hanya terjadi di Brazil, tetapi juga banyak terjadi di Indonesia. Maka dari itu, Paulo Freire mengubah konsep pendidikan dari pendidikan ala bank menjadi pendidikan hadap masalah, karena bagi Paulo Freire seharusnya mahasiswa ataupun siswa bukanlah tempat untuk menabung kosakata ataupun ide-ide baru, tetapi Freire seharusnya dosen dan juga mahasiswa bisa bekerja sama untuk memecahkan atau mencari solusi dari sebuah masalah, sehingga tidak ada lagi kaum tertindas, dan itu disebut kebebasan. Paulo Freire ingin menghapus antagonisme pendidikan ala bank tentang guru mengajar, murid belajar, guru atau segalanya. Murid tidak tahu apa-apa. Guru berpikir, murid dipikirkan. Guru bicara, murid mendengarkan. Guru mengatur, murid diatur. Guru memilih bahan ajar, murid menyesuaikan. Guru sebagai subjek, murid sebagai objek. Pada konsep kampus pun tidak berbeda jauh. Dosen memberikan tugas, mahasiswa mengajarkan. Dosen tidak masuk, mahasiswa senang. Dalam metode ala bank ini, dosen dan guru menjadi segalanya dan ini posisinya sentral. Tetapi menurut Freire, model ini menenggelamkan siswa dan bahkan mahasiswa pada kesadaran magis, yaitu segala bentuk penindasan dan bentuk ketidakadilan sebagai bentuk kehendak ilahinya. Sekian pembahasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.